Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvi Nurjana NIM T 2018-1098. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru. Pertama yang akan kita bahas yaitu kompetensi profesional guru. Yang kedua yaitu peran kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru. Yang ketiga yaitu problematika atau permasalahan kepala sekolah yang ditemui ketika mengembangkan kompetensi profesional guru. Pembahasan yang pertama yaitu kompetensi profesional guru. Di Indonesia sendiri sudah ada peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai kompetensi profesional guru seperti PP nomor 19 tahun 2005, lalu PP nomor 32 tahun 2013 pasal 28 ayat 3 butir C. Di sana dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Lalu ada juga PP nomor 74 tahun 2008 pada pasal 3 ayat 7. Di sana dijelaskan kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai, mengetahui bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni budaya yang diampu yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan. Yang pertama yaitu materi pembelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Yang kedua yaitu konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Kita masuk ke pembahasan kedua yaitu peran kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru. Di Indonesia sudah ada peraturan perundang-undangan yang dimunculkan untuk mewajibkan seorang guru meningkatkan kompetensi profesionalnya. Di sini peran kepala sekolah sangat dibutuhkan. Menurut Mulya, ia menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan, terutama guru, kepala sekolah harus memiliki peran antara lain sebagai yang pertama yaitu kepala sekolah sebagai pendidik. Di sana, kepala sekolah melakukan pembinaan mental atau moral dan juga fisik bagi tenaga pendidik, yaitu guru. Yang kedua yaitu kepala sekolah sebagai manajer. Di sini suatu proses dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan usaha seluruh warga sekolah, serta mampu mendayagunakan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Yang ketiga yaitu kepala sekolah sebagai supervisor, yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian guna meningkatkan kinerja bawahannya, yaitu tenaga kependidikan. Yang keempat yaitu kepala sekolah sebagai leader harus memiliki kemampuan memberikan petunjuk, pengawasan, menumbuhkan motivasi tenaga pendidik, lalu melakukan komunikasi dua arah dan mendelegasikan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing. Yang kelima yaitu kepala sekolah sebagai inovator, memiliki strategi yang tepat guna menjalin hubungan yang harmonis, mencari ide baru, mengintegrasikan kebijakan dan kegiatan, memberikan keteladanan kepada seluruh warga sekolah, dan mengembalikan model pembelajaran yang kreatif, aktif, dan inovatif. Yang keenam yaitu kepala sekolah sebagai motivator, memiliki kemampuan merancang strategi yang tepat untuk memotivasi tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Motivasi ini ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, suasana kerja, disiplin, dan pemberian penghargaan berkala.
lalu juga bisa menyediakan berbagai sumber belajar. Nah, peran-peran tersebut harus dilakukan oleh kepala sekolah secara terus-menerus dan berkelanjutan demi mendapatkan hasil yang maksimal dalam mengembangkan kompetensi profesional guru tentunya. Dan untuk menunjang hal tersebut, kepala sekolah harus memiliki sifat kepemimpinan agar disayang oleh bawahannya, yang dalam artian di sini adalah tenaga kependidikan. Pada sumber lain, menurut Rahyat, sasaran pengembangan guru harus sesuai dengan SNP seperti berikut. Yang pertama yaitu peningkatan kompetensi guru bidang pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu peningkatan kompetensi guru bidang manajemen pendidikan. Yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi guru bidang pengembangan strategi pembelajaran dan pakem. Yang keempat yaitu peningkatan kompetensi guru bidang pengembangan media pembelajaran. Yang kelima yaitu peningkatan kompetensi guru dalam penguasaan teknologi seperti komputer, internet, dan perangkat-perangkat lainnya. Yang keenam yaitu peningkatan kompetensi dalam PTK. Yang terakhir yaitu peningkatan kompetensi dalam bidang bahasa. Jika sasaran-sasaran tersebut dapat dicapai, maka akan terbentuklah tenaga pendidikan yang profesional. Dengan kata lain, mutu dari sekolah tersebut juga akan meningkat. Sekolah akan mencetak peserta didik yang unggul. Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut antara lain yaitu melaksanakan workshop atau pelatihan secara internal di sekolah. Yang kedua yaitu mengirim guru dalam MGMP. Yang ketiga yaitu melaksanakan kerjasama dengan LPMP. Yang keempat yaitu melaksanakan in-house training. Yang kelima yaitu melaksanakan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain, khususnya dalam peningkatan guru di bidang teknologi. Yang keenam yaitu melaksanakan magang dan kunjungan ke sekolah-sekolah lain, tentunya sekolah-sekolah yang dianggap lebih unggul daripada sekolahnya sendiri. Yang terakhir yaitu melaksanakan kerjasama dengan LPTI dan perguruan tinggi lainnya. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu problematika kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru. Sebenarnya ada beberapa problematika atau permasalahan-permasalahan yang muncul yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru ini, baik itu dari guru sendiri ataupun dari fasilitas yang diberikan. Yang pertama yaitu lemahnya motivasi guru dalam mengembangkan kemampuan profesionalnya. Kendala yang dihadapi dalam peningkatan dan pengembangan kemampuan profesional mengajar guru ini di sekolah yaitu lemahnya motivasi yang dimiliki oleh pihak guru dalam mengadakan peningkatan kemampuan profesionalnya. Lemahnya motivasi dalam peningkatan kemampuan mereka beralasan karena sibuknya waktu dalam melakukan pengajaran. Untuk mengatasi hal tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah adalah mendorong dan memotivasi guru untuk aktif dalam KKG atau kelompok kerja guru. Dalam hal ini, kepala sekolah mengadakan pendekatan dan meyakinkan pada guru bahwa pentingnya sikap profesional dalam mengajar, dan sikap tersebut dapat diperoleh dari guru melakukan keaktifan di KKG. Kendala lain yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam melakukan peningkatan kemampuan profesional mengajar guru di sekolah adalah kurangnya sarana dan prasarana peningkatan profesionalisme mengajar guru. Selama ini, kegiatan peningkatan yang dilakukan kepala sekolah adalah melalui prosedur yang sederhana dan sarana maupun prasarana yang terbatas. Peningkatan ini memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dalam pelaksanaannya mampu diwujudkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Untuk mengatasi hal ini, maka upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam mengoptimalkan fungsi supervisi pendidikan dan melakukan kerjasama dengan dewan sekolah untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana peningkatan profesionalisme guru. Permasalahan yang terakhir yaitu intensitas waktu peningkatan profesionalisme yang masih kurang. Nah, peningkatan profesionalisme mengajar yang dilakukan oleh kepala sekolah seharusnya dilakukan secara kontinu, sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, terkadang kepala sekolah itu lebih cenderung melaksanakan peningkatan profesionalisme melalui rapat sekolah. Padahal yang lebih penting adalah melalui kunjungan kelas yang ditindaklanjuti oleh pembicara individual. Untuk mengatasi hal tersebut, maka upaya yang dilakukan kepala sekolah adalah membuat jadwal khusus untuk melakukan peningkatan profesionalisme guru. Dari beberapa permasalahan tersebut dapat kita simpulkan bahwa permasalahan ini timbul dan sangat sulit untuk dihindari. Namun dengan keyakinan dan tekad yang kuat demi mencapai tujuan bersama, maka sesulit apapun permasalahan itu akan dapat diselesaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.